Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pemeriksaan Piutang Usaha dan Piutang Lainnya. Kelompok kami beranggotakan para Veronica Silayan, Dwi Oktaviani, Vika Fatlila, Putri Amelia, Putri Faiza Herman, Rizky Amelia Fitri, Pioneta Aida Setiawan, Yuni Liawati. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah auditing yang diampu oleh Ibu Lestari, SE AKMKA. Latar belakang. Piutang adalah salah satu sumber dana operasi perusahaan yang sangat penting. Maka dari itu, setiap perusahaan memerlukan pengendalian internal untuk mengendalikan seluruh fungsi di dalamnya, termasuk juga dalam piutang usaha. Pengendalian intern adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Namun, penyelenggaraan pengendalian intern yang dilakukan perusahaan mayoritas masih kurang efektif. Audit internal digunakan sebagai alat analisa karena lebih memfokuskan pada pengevaluasian efisiensi dan efektivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dari pihak perusahaan. Dengan diterapkannya audit operasional ini, maka auditor dapat melihat sejauh mana perusahaan telah beroperasi karena pada prinsipnya sistem pengendalian meminimalkan, mendeteksi, serta memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam pengelolaan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik pula. Jika pengendalian internal tidak diterapkan dengan baik, maka akan terjadi employee fraud, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Definisi pemeriksaan auditing. Auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dwi Oktaviani. Auditor memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dari bukti pendukung. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari laporan laba rugi, ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan kritis yang dilakukan oleh pihak yang independen. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pengertian dan klasifikasi piutang. Piutang adalah tuntutan terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas, selama kegiatan normal perusahaan. Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Dua hal yang paling umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang. Menurut Kieso, piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Menurut Mulyadi, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Shimamura. Piutang merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di mana satu pihak berutang kepada lainnya. Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha, merupakan piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang lainnya merupakan piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Berdasarkan jangka waktu, piutang dapat digolongkan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek, meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Piutang jangka panjang meliputi semua piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan ada tidaknya dokumen pendukung, piutang digolongkan menjadi dua yaitu piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam bentuk wesel. Piutang non-wesel timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Menurut standar akuntansi keuangan, yang pertama,
Piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah. Yang kedua, piutang dinyatakan sebagai jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Yang keempat, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang kelima, kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjual piutang harus dijelaskan secukupnya. Menurut SAKETPA, penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan menekankan arus kas, kemampuan membayar debitor, dan anggunan yang dikuasai. Contoh perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang. Yang pertama, piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan allowance for bad debt. Tujuan pemeriksaan piutang. 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan dari piutang. Yang keempat, untuk memeriksa collectability atau kemungkinan tertagih piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah terkonversi ke dalam rupiah. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Prosedur pemeriksaan piutang. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Yang kedua, buat top skenario dan supporting schedule piutang pertanggal neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca. Yang keempat, periksa mathematical asuransinya dan cek individual balance ke subledger atau totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh, periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca hingga tanggal penyelesaian pemeriksaan piutang. Yang kedelapan, pemeriksaan apakah ada wesel tagih yang didiskontokan. Yang kesembilan, pemeriksaan dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup. Yang 10, tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ke-11, periksa notulen rapat, surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file. 12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Program pengujian substansif terhadap piutang. Pertama, prosedur audit awal, membuktikan keandalan catatan akuntansi piutang usaha yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengurut saldo piutang usaha yang dicantumkan di neraca ke dalam akun piutang usaha yang diselenggarakan dalam buku besar. Kedua, prosedur analitis. Auditor menghitung berbagai rasio, tingkat perputaran piutang usaha, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar, rate of return on net sales, rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih, rasio kerugian piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Ketiga, pengujian terhadap rincian transaksi, memeriksa sampel transaksi piutang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha,
Melakukan pengujian pisah batas atau cut-off transaksi penjualan, retur penjualan, dan transaksi penerimaan kas. Keempat, pengujian rincian saldo. Auditor melakukan konfirmasi piutang usaha secara langsung antara pelanggan dan auditor. Kelima, prosedur penyajian dan pengungkapan adalah ketika auditor membandingkan penyajian laporan dengan prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Pada pengujian substantif atas piutang usaha, pengujian detail saldo kategori konfirmasi piutang merupakan prosedur yang penting. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan, maupun risiko pengendaliannya rendah. Yang dimana jika risiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, maka deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai sehingga auditnya tidak efektif. Bila auditor tidak melakukan konfirmasi, ia harus mencantumkan dalam kertas kerja mengenai alasannya dan bagaimana akuntan mengatasinya atau tindakan alternatif yang dilakukan. Dokumen atau catatan yang dibutuhkan. Menurut Mulyadi 2002, dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan audit atau akun piutang adalah laporan posisi keuangan, buku besar pembantu, jurnal, rekening koran bank, kartu piutang, dan kertas kerja tahun lalu. Selain itu, ada juga faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, serta bukti memorial. Risiko pemeriksaan piutang. Yang pertama dari risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. Lalu yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asesi tidak dapat dicegah dengan tetap waktu. Lalu yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material suatu asersi. Model perhitungan risiko audit. Model risiko audit yang paling lumrah digunakan dan diajarkan adalah AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. AR atau audit risk, IR adalah inherent risk, CR adalah control risk, dan DR adalah detection risk. Model risiko audit ini bisa diterapkan dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, kantor akuntan publik atau KAP biasanya sudah mematok besaran angka presentasi audit risk atau AR yang bisa diterima dalam kurung biasa tidak boleh lebih dari 10%. Yang kedua, menentukan IR dan CR. Inherent risk atau IR ditentukan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal seperti yang sudah saya jelaskan di atas atau teman saya. Sedangkan IR diukur dengan nilai desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh audit. Yang ketiga, menentukan DR dengan menggunakan persamaan di atas. Menjadi DR sama dengan AR dibagi dalam kurung IR dikali CR. Besaran DR inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang prosedur audit, substantif tes, dan direncana audit secara keseluruhan. Kesimpulan dari yang kami presentasikan yaitu standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Selain itu, pemeriksaan piutang perlu dilakukan oleh akuntan dengan mengikuti beberapa langkah wajib. Yang kedua, saran. Piutang merupakan salah satu akun yang mudah untuk diselewengkan setelah kas. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman yang telah menonton video kami. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.